Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya dari Universitas Al-Muslim jurusan Pendidikan Fisika. Dosen pembimbing Bapak Afdal Sufahmi MPD. Nah, di sini yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tujuan praktikum percobaan rangkaian seri dan paralel. Jadi, tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui dan terampil merancang rangkaian seri dan paralel resistor, terampil dalam menempatkan dan menggunakan basimeter, memahami prinsip-prinsip hukum Kirchhoff, dan mampu membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel resistor. Nah, untuk bahannya yang kita perlukan yaitu yang pertama kita pakai kabel, kemudian adanya baterai, lampu, resistor, dan saklar. Nah, untuk membuktikannya ini kita menggunakan pengukur arus dan meter. Nah, untuk menentukan langkah-langkah praktikum, maka kita perhatikan video yang akan saya jelaskan seperti berikut ini. Nah, di sini sudah ada kabel, baterai, bola lampu, resistor, dan saklar. Nah, untuk baterainya sendiri kita bisa ganti. Kita lihat. Nah, kalau bentuk kabel, lambangnya seperti ini. Kemudian untuk baterai seperti ini, bola lampu seperti ini, resistor, begitu juga dengan saklar. Nah, untuk terlihat menariknya, kita gunakan yang ini saja. Nah, kemudian kalau kita klik ini adalah tampilan arus. Kemudian kalau kita klik pada rangkaian adalah aliran elektronnya kemana. Ini menunjukkan tergantung kemana aliran elektronnya. Nah, kalau kita klik konvensionalnya, ini adalah aliran arusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kabel, kemudian ada nilai. Nah, ini untuk mengetahui nilainya. Nah, pada percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan rangkaian paralel terlebih dahulu. Nah, untuk dasar teorinya, kita akan mempelajarinya sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian paralel, beda potensial pada masing-masing resistor adalah sama dengan F sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Kemudian, kuat arus pada ujung resistor gabungan sama dengan jumlah kuat arus ujung-ujung tiap kapasitor. I sama dengan I1 ditambah I2 dan ditambah I3. Nah, yang pertama kita ambil dulu resistornya. Kita ambil 2. Nah, kemudian kita ambil baterainya. Nah, di sini baterai ada 2, di sini tanda positifnya, kemudian di sini tanda negatifnya. Kemudian kita ambil saklar. Kita balik ya saklarnya supaya bentuknya begini, perhatikan di video. Kemudian kita ambil, kita tarik panjangnya sampai yang kita inginkan. Nah, kemudian kita ambil kabelnya lagi, kemudian kita sambungkan dengan saklar. Nah, kemudian kita ambil kabelnya lagi, kita sambungkan dengan resistor. Nah, ini kita buat rangkaian paralel. Untuk modelnya seperti apa, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita ambil kabel lagi, kemudian kita sambungkan lagi, kita tarik panjangnya sesuai yang kita mau, kemudian kita ambil kabelnya lagi, kita tarik sejajar dengan baterai. Oke, kemudian kita ambil kabelnya, kita ambil lagi, kemudian kita belokkan, kita tarik agar panjangnya sesuai dengan yang sudah ada di bawah. Nah, kemudian kita sambungkan kabelnya lagi dengan resistor. Nah, sekarang kita ambil kabelnya lagi, kita sambungkan dengan kabel yang di bawah. Nah, sekarang udah jadi. Nah, kenapa di sini tandanya minus? Karena kita memilih elektron. Nah, kalau kita memilih konvensional, tandanya akan seperti ini. Ini adalah aliran arusnya. Nah, kalau elektron ya begini. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita tinggal hubungkan saklarnya aja. Kita klik, nah seperti ini. Nah, tapi sebelum itu
kita ganti dulu nilainya ya. Kita coba ganti dulu nilainya terlebih dahulu. Sebelum kita pasang. Nah, sekarang kita ganti nilainya terlebih dahulu. Perhatikan yang tombol saya tekan di bawah. Nah, pada yang pertama kita buat 20 ohm, kemudian 10 ohm, dan kemudian untuk baterainya 9,0 volt. Nah, kita ambil tegangannya. Pada dasarnya, nilai pada masing-masing tegangan itu sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buktikan sekarang. Nah, sekarang kita hubungkan saklarnya. Nah, ternyata nilai tegangannya adalah 9, volt. Nah, ini sudah terbukti bahwa nilai tegangannya sebenarnya semuanya itu sama. Nah, sekarang kita lihat lagi. Perhatikan baik-baik. Nah, ternyata nilainya juga 9,0 volt. Ternyata pada masing-masing tegangan itu sama, baik itu tegangan yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Itu nilai tegangannya tetap sama, 9,0 volt. 9 volt ya. Nah, sekarang kita ambil kuat arusnya. Jadi, berdasarkan teori, kuat arus total sama dengan yaitu kuat arus resistor 1 ditambah dengan kuat arus resistor yang kedua. Nah, sekarang coba kita buktikan untuk I totalnya. Nah, nilainya 1,35 untuk I total. Kemudian ini 0,90. Nah, pada resistor pertama yaitu 0,45. Kita lihat berapa total jumlah I-nya. Nah, jadi total I-nya yaitu 1,35 ampere. Oke, jadi seperti itu. Jadi sudah kita buktikan berdasarkan praktikum dan teori itu ternyata hasilnya sama. Nah, tanda minus di sini yaitu merupakan elektronnya. Nah, elektron di sini yaitu yang pertama yaitu elektron positifnya mengalir ke elektron negatifnya. Kan ada itu di baterai plus minusnya. Sekarang kita coba ganti dengan konvensional, kita lihat. Nah, ternyata arusnya berlawanan. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan percobaan rangkaian paralel. Sekarang kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu percobaan rangkaian seri. Nah, berdasarkan teori, rangkaian seri adalah kuat arus pada masing-masing resistor adalah sama, di mana I1 sama dengan I2 sama dengan I2 sama dengan I. Beda potensial pada ujung resistor gabungan sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor itu sendiri. Nah, sekarang kita ambil resistornya. Kita ambil dua resistornya. Kemudian kita ambil baterai. Kita ambil saklar. Nah, kemudian kita belokkan, kita ke bawahin sedikit. Kemudian kita ambil kabel. Kita tarik sepanjang yang kita inginkan. Nah, kemudian kita sambung kabel dengan saklar. Nah, di sini apabila terjadi yang kesalahan bisa kita potong seperti yang saya lakukan. Nah, ini rangkaiannya bisa kita sesuaikan dengan seperti apa yang kita inginkan. Itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini kan rangkaiannya sudah selesai. Nah, sekarang kita sambungkan saklar, kita sambungkan dengan kabel. Nah, sekarang kan kuat elektronnya sudah bergerak. Nah, sebelumnya kita ubah dulu untuk nilainya. Kita putuskan dulu saklarnya. Kita ubah nilainya terlebih dahulu. Oke, kita ubah, perhatikan. Nah, sekarang kita buktikan teorinya. Voltase kita hitung. Nah, berdasarkan teorinya kita lihat sumber tegangan total sama dengan yaitu sumber tegangan resistor 1 ditambah dengan sumber tegangan resistor 2. Nah,
Sumber tegangan resistor 1 yaitu nilainya 90 volt. Oke, kita sambungkan, kita lihat. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini tandanya sudah mengalir listriknya. Oke, kita lihat konvensionalnya. Nah, arusnya berlawanan ya. Nah, sekarang kita coba cek pada resistor 1. Kita lihat, kita cek di sini. Oke, kita lihat. Nah, nilainya itu 6 volt. Kemudian kita pada resistor 2, kita cek kembali. Nah, nilainya 3. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan hasilnya 9 volt. Oke. Nah, sekarang kita ukur dengan menggunakan arusnya. Nah, berdasarkan teori, kuat arus total yaitu kuat arus resistor 1 ditambah dengan kuat arus resistor 2. Oke, sekarang kita coba kita lihat. Nah, di sini nilainya ada 0,3 ampere. Kemudian kita lihat pada resistor yang pertama lagi, nah di sini juga 0,3 ampere, kita lihat lagi. Nah, di sini juga nilainya 0,3 ampere. Begitu juga di sini yaitu nilainya 0,3 ampere. Jadi terbukti ya bahwa pada rangkaian seri ternyata kuat arusnya yaitu semuanya sama. Nah, untuk potensialnya yaitu potensial pada pertama ditambah dengan potensial yang kedua. Nah, hasilnya yaitu potensial total. Nah, sekarang kita sudah selesai melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, jadi setelah kita melakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian seri memiliki kelemahan, yaitu rangkaian seri bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati. Sedangkan rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama.